Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 4, Program Studi Pendidikan Biologi dari kelas PSPB 21E. Di sini kami akan membuat video pembelajaran tentang dampak perkuliahan daring saat pandemi COVID-19 terhadap mahasiswa. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Sanata Salsabila dan rekan teman saya. Saya Rani Purnama Hasibuan. Saya Suci Amalia Sakinah. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita. Nah, apa sih daring? Pengertian daring? Daring merupakan singkatan dari komunikasi dalam jaringan, yaitu cara berkomunikasi yang cara penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan melalui internet. Komunikasi dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet yang ada pada saat ini. Jaringan yang mudah akan mempercepat penyampaian dan penerimaan pesan. Tujuan pembelajaran daring, yang pertama, meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan relevansi layanan pendidikan. Yang keempat, meningkatkan kesamaan dalam mendapatkan mutu layanan pendidikan. Yang kelima, meningkatkan keterjaminan mendapatkan mutu layanan pendidikan yang baik. Nah, dengan pemanfaatan internet yang ada untuk pembelajaran yang akan tetap terus berjalan dengan semestinya, pembelajaran daring juga tetap dapat meningkatkan mutu pendidikan. Jaringan internet yang luas dan lancar akan tetap mendukung terjadinya pembelajaran yang efektif dan efisien. Kemudian, ada keunggulan dan kekurangan pembelajaran daring. Keunggulan pembelajaran daring, yang pertama, adanya fasilitas e-moderating yang di mana seorang guru dan siswa melakukan kegiatan komunikasi tanpa ada ruang dan waktu. Yang kedua, guru dan siswa dapat menggunakan bahan ajar yang tersusun dan terjadwal dengan baik. Yang ketiga, siswa dapat melihat bahan ajar setiap saat dan di mana saja kalau mereka pergunakan untuk meningkatkan pemahaman yang lebih pada siswa, karena materi yang telah disampaikan tetap tersimpan pada masing-masing ponsel siswa atau siswi. Yang keempat, perubahan siswa yang pasif menjadi siswa yang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, ada kekurangan pembelajaran daring. Yang pertama, kurangnya interaksi antar guru dan siswa. Hal ini dapat memperlambat kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, proses pembelajaran lebih cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Yang ketiga, kurangnya tenaga mengetahui dan memiliki keterampilan internet. Yang keempat, siswa tidak mempunyai motivasi yang tinggi dalam pembelajaran daring. Terkadang siswa malas ataupun bosan dalam proses pembelajaran daring. Baik, di sini ada dampak pandemi COVID-19 terhadap pembelajaran. Yang pertama, keterbatasan teknologi antara guru dan siswa, yaitu kendala ini banyak dialami oleh guru yang kurang pemahaman dengan teknologi internet. Guru akan merasa kesulitan dalam pembelajaran daring yang akan terus berlangsung di masa pandemi ini. Yang kedua, sarana dan prasarana kurang memadai, yaitu sarana dan prasarana teknologi yang kurang memadai akan memperlambat adanya pembelajaran daring tersebut. Perangkat teknologi yang mahal membuat sarana dan prasarana menjadi terhambat dan dengan adanya pandemi ini, penghasilan ekonomi pun juga menurun. Yang ketiga, ada akses internet yang terbatas, yaitu akses internet yang belum sepenuhnya merata ke daerah-daerah yang terpencil mengakibatkan terhambatnya proses pembelajaran daring yang terlaksana. Tidak semua orang dapat menikmati internet ini, terkadang daerah yang terlihat mudah dalam akses internet pun sering merasakan lambatnya akses internet yang ada. Yang keempat, kurang siapnya pengadaan anggaran, yaitu biaya juga menjadi penghambat akan terlaksananya pembelajaran atau tidak, karena anggaran juga perlu disiapkan untuk proses pembelajaran daring. Ketika pembelajaran harus terus berlangsung dilaksanakan dan anggaran tidak ada, maka juga akan terjadi suatu hambatan pada pembelajaran. Baik, selanjutnya saya serahkan ke pembaca kedua.
Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pembahasan. Nah, dalam pembahasannya ada pembelajaran daring merupakan pembelajaran dalam jaringan. Sebagai terjemahan dari istilah online yang bermakna tersambung ke dalam jaringan komputer pembelajaran daring atau online. Sebagai strategi pembelajaran yang menyenangkan bagi pembelajar atau mahasiswa, karena dapat menyimaknya dengan melalui smartphone atau laptop maupun komputer, bukan hanya sekedar menyimak buku. Namun, dengan kondisi pandemi COVID-19, ada sebuah tantangan baru bagi dunia pendidikan. Tantangan tersebut tetap bermuara dari sistem pembelajaran yang seketika berubah menjadi sistem pembelajaran daring atau Schreger dan Nolokoria 2020 halaman 130. Keputusan tersebut merupakan acuan bagi pada pendidik termasuk dosen untuk melakukan berbagai upaya pembelajaran yang dilakukan dalam jarak jauh sehingga menuntut penggunaan media online sebagai sarana pembelajaran. Kebijakan tersebut juga diperkuat oleh Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19, yang tujuannya adalah memastikan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19 dan mencegah serta melindungi warga satuan pendidikan dari dampak COVID-19 tersebut. Konsep belajar dari rumah ini direalisasikan dengan istilah belajar mode daring yang memungkinkan tetap adanya interaksi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Pembelajaran daring menggunakan kemajuan teknologi, informasi, dan akses internet. Bidang pendidikan masih belum efektif dilakukan. Hal tersebut dikarenakan masih banyak kendala yang dihadapi mahasiswa, yaitu dialami oleh mayoritas responden. 70,1% kendala yang dihadapi salah satunya adalah masalah koneksi jaringan, sehingga tidak jarang mahasiswa hadir terlambat untuk mengikuti pembelajaran online. Sebanyak 18,4% responden menyatakan bahwa mereka sering terlambat mengikuti pembelajaran online karena masalah jaringan. Hal yang menarik adalah terdapat 73,6% responden yang menyatakan dapat mengatasi permasalahan yang timbul berkenaan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. Kondisi di atas terkait dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedisiplinan dalam mengikuti pembelajaran dari rumah merupakan salah satu bentuk ketaatan terhadap nilai-nilai Pancasila. Mahasiswa diharapkan dapat secara mandiri mengelola waktu belajarnya sesuai jadwal yang dikelola oleh program studinya. Untuk itu, dalam kuliah Pancasila juga sangat penting untuk selalu meningkatkan kualitas layanan. Kualitas pelayanan dibentuk oleh dua hal, yaitu expected service dan pre-caped service. Expected service dan pre-caped service ditentukan oleh dimension of service quality yang terdiri dari 10 dimensi, yaitu tangible atau terjemah, reliability atau handal, responsiveness atau tanggap, competence atau kompeten, courtesy atau ramah. Untuk itu, dalam kuliah Pancasila juga sangat penting untuk selalu meningkatkan kualitas layanan. Kualitas pelayanan ditentukan oleh dua hal, yaitu expected service dan pre-caped service. Expected service dan pre-caped service ditentukan oleh dimension of service quality yang terdiri dari 10 dimensi, yaitu tangible atau terjemah, reliability atau handal, responsiveness atau tanggap, competence atau kompeten, courtesy atau ramah, credibility atau dapat dipercaya, security atau aman, access atau akses, communication atau komunikasi, understanding the customer atau memahami pelanggan. Expected service atau pelayanan yang diharapkan dipengaruhi oleh word of mouth atau kata yang diucapkan, personal need atau kebutuhan personal, past experience atau pengalaman masa lalu, dan external communication atau komunikasi eksternal. Pembelajaran daring dikatakan efektif apabila kelima indikator tersebut ditemukan dalam 13 pembelajaran yang berlangsung. Sehingga dari segi pembelajaran, pelaksanaan secara daring tidak berpengaruh dalam kegiatan belajar karena daring hanyalah media perantara yang menggantikan pembelajaran secara tatap muka. Dalam menyampaikan materi, aktivitas belajar yang diciptakan oleh guru sesuai dengan teori di atas, di mana peserta didik dan guru masih terlibat dalam interaksi yang aktif antara keduanya. Peserta didik juga tetap menunjukkan bukti kehadiran mereka dalam pembelajaran daring.
Hanya saja motivasi yang diberikan oleh guru saat pembelajaran secara tatap muka dengan pembelajaran secara daring sangat berbeda. Karena guru lebih menekankan peserta didik untuk selalu hadir dan terus semangat belajar meskipun hanya melalui media Zoom. Motivasi-motivasi yang diberikan oleh guru tidak hanya berupa kalimat saja, namun guru juga memberikan contoh motivasi orang-orang hebat dalam tayangan video yang sudah disediakan dengan durasi waktu yang tidak lama sehingga tidak akan mengganggu waktu pembelajaran berlangsung. Pemutaran video motivasi juga bertujuan agar peserta didik tidak mudah bosan ketika sedang melaksanakan pembelajaran daring. Dengan adanya motivasi yang disampaikan dengan inovasi oleh guru, membuktikan bahwa kegiatan ini sangat berpengaruh terhadap hasil semangat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran secara daring. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi. Di sini ada pembelajaran daring memiliki beberapa manfaat, di antaranya satu, dapat meningkatkan kadar interaksi pembelajaran antara mahasiswa dengan dosen. Terus yang kedua ada memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga menjangkau mahasiswa dalam cakupan yang luas. Yang keempat mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran. Aktivitas belajar mahasiswa dengan pembelajaran daring atau online dapat membuat mahasiswa tidak merasa bosan, semakin tertarik dan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Terus yang terakhir ada kebermaknaan belajar, kemudahan mengakses dan peningkatan hasil belajar. Selanjutnya, dengan pembahasan hasil di atas dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran daring memiliki beberapa dampak terhadap mahasiswa, yaitu pembelajaran daring masih membingungkan mahasiswa menjadi pasif, kurang kreatif, dan produktif. Penumpukan informasi atau konsep pada mahasiswa kurang bermanfaat. Mahasiswa mengalami stres, serta peningkatan kemampuan literasi bahasa mahasiswa. Hal ini dapat menjadi evaluasi agar pembelajaran daring dapat diupayakan diterima dengan baik oleh mahasiswa tanpa mengurangi esensi pendidikan itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa improvisasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada era pandemi COVID-19 dilakukan melalui media pembelajaran dalam jaringan, melakukan berbagai upaya peningkatan layanan pendidikan yang baik, diantaranya dengan memilih media pembelajaran, dapat mempermudah komunikasi dosen dengan mahasiswa, serta melakukan cara-cara yang kreatif dan inovatif selama proses pembelajaran online. Improvisasi bukan berarti mengabaikan esensi, karena dilakukan dengan persiapan yang baik. Improvisasi yang dimaksud lebih kepada melihat situasi pada saat proses berlangsung, sehingga dapat memperbaiki hal-hal yang kurang baik pada saat itu maupun pertemuan berikutnya. Secara khusus, hasil penelitian dapat diketahui bahwa pertama, dampak pandemi COVID-19 terhadap pendidikan tinggi memaksakan pemerintah untuk mengeluarkan regulasi dalam mengatasi pendidikan di tengah virus corona yang semakin menyebar. Kedua, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada akhirnya mengeluarkan edaran sebagai payung hukum para pendidik melaksanakan pendidikan dalam jaringan atau daring. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami paparkan dapat bermanfaat untuk kita semua dalam meningkatkan dampak perkuliahan saat pandemi. Baik, langsung saja kita masuk ke video wawancara kita. Terima kasih semuanya. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud kedatangan saya ini, saya ingin meminta waktu Abang untuk diwawancarai terkait dampak perkuliahan daring saat pandemi COVID-19 terhadap mahasiswa. Baik, sebelumnya boleh saya tahu nama Abang, kuliah di mana dan jurusannya apa? Baik, perkenalkan nama saya Fandri dan saya kuliah di Universitas Medan di Unimed. Saya jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Istanbul 2019. Oke Bang, selanjutnya saya akan menanyakan pertanyaan yang pertama kepada Abang. Menurut Abang, bagaimana tanggapan Abang tentang COVID-19?
Menurut saya tentang pandemi COVID-19 ini ya cukup mengkhawatirkan karena selain dari perkuliahan yang daring, itu perekonomian Indonesia itu juga semakin menurun atau semakin kritis. Dampaknya masyarakat pun untuk memenuhi kebutuhannya pun masih kurang terpenuhi. Sekaligus juga di sini terhadap kesehatannya pun juga terlalu kurang kurang teratasi gitu kan. Terus tentang pendidikan yang tentang daring ini pun gimana bilangnya ya, saya pun juga merasai bahwasannya susah gitu perkuliahan daring ini. Kadang kita kurang paham apa yang disampaikan karena kan tidak bertatapan langsung, kurang paham apa yang disampaikan. Terus belum lagi koneksi internet yang kurang memadai, sinyalnya kadang kurang stabil. Nah, mungkin kendalanya di situ. Lagian pun kalau perkuliahan online ini pun kita tentang tugas-tugas pun nggak efisien, yang dikasih juga nggak efisien. Terus kadang terkumpul kadang enggak, itu dia dikerjain pun paling asal-asalan. Takutnya kan seperti itu. Makanya lebih baiknya kita kuliah itu secara luring dan secara tatap muka. Baik, terima kasih Bang. Untuk soal pertanyaan selanjutnya, apakah menurut Abang Fandri merasa kecemasan pada diri Abang saat masa COVID-19? Dan jika ada merasa cemas, kecemasan dalam hal apa saja yang Abang rasakan? Kalau terhadap kecemasan terhadap pandemi COVID-19 ini, ya saya cemasnya mungkin tentang kesehatan. Karena kan seluruh masyarakat Indonesia ini kan diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Sekaligus pun ya kita tidak boleh ya ke tempat yang ramai atau ke tempat yang kerumunan seperti itu, karena takutnya menyebar virus itu takutnya menyebar. Dan saya juga merasa cemas, takutnya saya terinfeksi juga gitu. Terus pun saya juga merasa cemas terhadap perkuliahan ini. Gimana bilangnya ya, saya pun nggak kenal sama teman-teman saya pertama kali, karena kan saya kan gimana bilangnya ya, masih beberapa tahun lah masa-masa pandemi COVID-19 itu saya masuk perkuliahan. Terus pun pas masa-masa kuliah online ini pun saya gimana bilangnya ya, itu tadi saya bilang kurang paham saya dengan perkuliahan yang diberikan sama ini di forum perkuliahan dari Zoom, dari Meet. Tidak kurang paham saya apa yang disampaikan. Lagian pun waktu saya online pun kadang sinyalnya itulah ya macet-macet, kurang stabil, soundnya pun nggak lancar, jadi kurang memadai lah. Begitu yang saya cemasi. Oke Bang, berarti Abang memiliki rasa cemas terhadap virus COVID-19 ini? Iya, saya memiliki. Oke, baik Bang, terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu wawancara kita. Semoga kedepannya Abang diberikan kesehatan, keselamatan, serta rezeki yang melimpah. Amin. Oke Bang, terima kasih. Sama.